Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat di satu hari, "Atadruna ma haqqul jar?" Saudara-saudara, tahukah kamu apa hak tetangga itu? Beliau sendiri kemudian menjawab, pertama, izasta'ana bika a'antahu. Apabila ia minta tolong kepadamu, hendaklah kamu memberikan pertolongan kepadanya. Ini merupakan hak di dalam kita bertetangga. Apabila orang datang minta tolong kepadamu dan kamu memang berada dalam satu posisi yang sanggup memberikan pertolongan, janganlah berat tangan untuk menolongnya. Sebab biasanya di dalam kehidupan bermasyarakat, jika kita tidak sanggup menghormati orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghormati kita. Jika kita berat tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, suatu saat bila kita mendapat kesulitan pun, jangan terlalu berharap bahwa orang lain akan mau juga menolong kita. Bagaimana sikap kita, begitulah biasanya sikap orang lain kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adat hidup adalah tolong menolong. Kewajiban kita adalah menolong tetangga. Tetapi sebagai tetangga pun, apabila kita minta tolong kepada orang lain, hendaknya dalam batas-batas ukuran yang memang orang lain itu mampu menolongnya. Sesuatu yang kita memang berada di luar kesanggupan kita mengerjakannya. Jangan lalu menjadikan orang yang menolong kita sebagai satu andalan. Sebab biasanya sekali ditolong langganan. Setiap datang kesulitan, ke situ lagi kita lari. Manusia pada waktu-waktu tertentu punya juga titik jenuh. Ya, kalau duitnya lagi ada, pikirannya lagi enteng, napasnya lagi lega, mungkin dia mau menolong orang. Sekali, dua kali masih juga ditolong. 3 kali barangkali juga mungkin. 4 kali ke atas mukanya udah rada butek. Saudara-saudara, oleh karenanya, walaupun adat hidup adalah memang tolong menolong, tolong menolong itu artinya kan take and give, saling memberi, saling menerima. Ada saatnya kita memberi, ada saatnya juga kita menerima. Tapi yang diajarkan oleh agama memang yadul ulia khairun min yadis sufla, seperti kata Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang menolong posisinya lebih baik daripada orang yang meminta pertolongan. Tapi biasanya kita umumnya lebih demen minta tolong daripada nolongin. Bahkan sesuatu yang kita mampu pun, kalau masih ada yang mau nolongin, masih kita andelin tuh orang. Ya lu aja dah, lu aja. Padahal kita bisa. Akhirnya terdidik kita untuk manja, kehilangan kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri. Saudara-saudara, jadi walaupun adat hidup adalah tolong menolong, tetapi jangan lalu mengandalkan sehingga kita tidak mau mengeluarkan kemampuan yang maksimal untuk melakukan usaha terhadap sesuatu yang memang kita masih mampu untuk mengusahakannya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa izastan soroka nasortahu. Apabila ia meminta bantuan kepadamu, maka bantulah. Ada perbedaan antara ista'ana dengan istansoro. Ista'ana biasanya pertolongan dalam bentuk moral. Istansoro pertolongan bantuan dalam bentuk material. Menolong dengan membantu. Membantu kelihatannya lebih real, lebih nyata. Menolong bisa secara moral. Keduanya diajarkan oleh agama. Orang yang datang minta tolong kepadamu, tolong dia. Orang yang datang meminta bantuan kepadamu dan kamu ada kemampuan untuk itu, bantu dia. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan membantu seorang hamba selama hamba itu masih mau membantu saudaranya. Sehingga dengan demikian
Orang yang kita tolong, mungkin dia tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Orang yang kita bantu, barangkali juga tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Allah yang akan memberikan balasan melalui jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka barang sedikit pun. Termasuk jenis yang min haitsu la yahtasib. Termasuk jenis yang tidak kita perkirakan sebelumnya dari mana datangnya. Bahwa pertolongan kita kepada orang lain akan meluaskan jalan usaha kita. Bantuan kita kepada orang lain akan melancarkan rezeki kita sendiri. Tidak ada orang jatuh miskin karena rajin membantu orang lain. Tidak ada orang jatuh bangkrut karena murah tangan rajin sedekah. Wah, dulunya dia kaya banget Pak, cuman kerajinan sedekah bangkrut sekarang. Tidak ada. Belum pernah ada terjadi itu. Bukan bakhil yang menyebabkan orang jadi kaya, bukan sikap pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin. Malahan saudara-saudara, kaya itu kan ada dua macam tuh. Ada kaya majazi, ada kaya hakiki. Yang dinamakan kaya majazi, orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Sebenarnya hidupnya cukup, tapi dia masih selalu merasa kurang. Maka dia tidak pernah cukup. Duitnya banyak, tapi perasaannya selalu miskin. Maka dia miskin terus. Duitnya 1 juta, hilang 1.000. Yang 1.000 dia pikirin, botak palanya. Harta dia cukup, hati dia miskin. Itu yang disebut kaya majazi. Cuma kaya dalam arti kulit luarnya saja. Bahkan kadang-kadang dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Jangankan orang lain, dirinya sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Konon lagi akan memberikan bantuan kepada orang lain. Duitnya banyak, nasaban sehari makan sama pala gesek mulu. Jangankan orang lain, dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Hawanya udah mau tekor aja udah. Saudara-saudara, lah yang dinamakan kaya hakiki, orang yang kaya hatinya. Ini sumber kekayaan. Kalau dalam suasana keadaan hidup yang sekarang ini kita sudah merasa kaya, alhamdulillah, inilah yang diberikan Allah kepada kita. Miskin saya? Enggak, di bawah saya masih banyak orang yang lebih miskin lagi. Susah saya? Tidak, di bawah saya masih banyak orang yang lebih susah dari saya. Tidak punya duit saya, oh orang lain yang lebih tidak punya duit lagi dari saya masih lebih banyak. Orang yang kaya hakiki. Dari sini kekayaan berangkat, dari sini kekayaan dimulai. Oleh karena itu, biarin duit kita banyak asal hati kita kaya, nggak apa-apa. Daripada duit nggak punya, hati melarat, dah susah kemana-mana. Kesono sumpek kemari sempit. Saudara-saudara, jadi oleh karenanya bantuan kita kepada orang lain akan melancarkan rezeki kita. Pertolongan kita kepada orang lain akan memudahkan usaha kita. Yakinlah itu. Karena Allah tentu tidak buta. Allah tentu maha adil. Allah tentu maha bijaksana. Tidak ada ruginya orang yang menolong orang lain. Walaupun kadang-kadang kan air susu dibalas air tuba. Kadang-kadang ada istilah, gua nolongin anjing kejepit. Susah ditolongin, begitu senang nginjek. Kadang-kadang tahu begitu. Itu perasaan manusiawi kita sebenarnya. Perasaan manusiawi kita. Tapi sesungguhnya walaupun kebaikan kita dibalasnya dengan kejahatan, Allah kan tidak buta. Allah kan adil. Akan datang kebaikan-kebaikan dari arah lain meliputi kehidupan kita. Karena itu jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua, apabila dia meminta bantuan kepadamu, bantu. Andai kata belum bisa, ya dengan kata-kata.
Kata-kata itu juga sudah meringankan kesulitan orang. Kadang-kadang sudah membantu enggak, ngomong enggak enak lagi. Ini namanya orang udah jatuh kita tibanin ember. Orang sudah datang minta bantuan, kesulitan. Sudah gitu udah enggak kita kasih. Ngomong kita pahit bener. Potongan lu mau minjem duit apa ada harapan ganti. Umpamanya saudara-saudara, taruh kata tidak bisa kita membantu secara real, bantulah dengan kata-kata. Syukur kalau dengan doa. Saat ini barangkali saya belum bisa bantu, mudah-mudahan dari tetangga lain barangkali bisa bantu karena saya sendiri dalam posisi yang sedang agak sulit umpamanya. Bantulah dengan kata-kata, dengan doa, setidaknya dengan harapan. Sehingga orang pulang walaupun tidak mendapatkan apa yang tidak dia ingin, apa yang dia inginkan tidak didapatkan, tapi setidaknya hatinya tidak terlalu sakit. Dua. Yang ketiga, wa inistaqradoka aqradtahu. Apabila dia meminjam kepadamu, pinjami dia. Apabila dia meminjam sesuatu kepadamu, pinjami dia. Meminjam, istilah hidup kan ada, memang kita tutup lubang gali lubang. Gak selamanya orang selalu ada. Makin kaya ya makin besar urusannya, makin banyak duitnya ya makin banyak pengeluarannya. Bisa jadi loh orang yang punya duit 10.000 lebih tenang daripada yang punya duit 100.000. Kenapa? Dia punya duit 100.000 lah, urusannya 200.000. Tapi dia punya duit 10.000 lah, jajannya cuma bakso anteng. Bisa jadi orang yang punya duit 10.000 lebih tenang daripada yang 100.000 itu tadi. Kenapa? Yang 100.000 besar uangnya, besar lagi urusan. Yang 10.000 kecil memang jumlahnya, tapi kecil juga barangkali urusannya. Itu barangkali juga satu pola daripada keadilan Allah. Oleh karenanya saudara-saudara, hidup itu tutup lubang gali lubang. Gak selamanya kita ada, gak selamanya juga kita gak ada. Pada saat kita nggak ada, ya kepada tetangga. Pada saat kita ada, tetangga kesulitan, boya kita datang memberikan pertolongan, meminjam. Cuma kalau kita jadi tetangga pun harus jelas, minjem ya minjem, minta ya minta. Ini jangan minta ya minta, minjem ya minta. Nggak jelas batasnya. Nggak jelas batasnya, saruh jadinya. Sebab istilah minjem ini kan utang. Utang itu adalah kewajiban kita untuk membayarnya. Jadi harus jelas. Minta, ya minta. Minjam, ya minjam. Jangan kalimat itu disamarkan. Karena udah keseringan minta mulu, pakai istilah minjem dah. Minjem dulu duit. Mau minta, malu keseringan, minjem dikata. Padahal minta juga maksudnya. Samar jadinya. Dia juga. Apabila dia meminjam sesuatu kepadamu, pinjami dia. Saudara-saudara, ya tentu tidak hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk hal-hal yang memang wajar dalam bertetangga, pinjam meminjam. Teriskaan umpamanya tuh. Lalu pisau, apa gunting, apa-apa. Tapi tentu terbatas kepada jangan yang milik-milik pribadi pinjam meminjam istri umpamanya. Itu tentu malah mal'un, terlaknat dalam agama, itu tidak ada. Umpamanya ini gue lagi halangannya, gue pakai dulu lah punya dong. Apabila dia meminjam sesuatu kepadamu yang kamu ada, punya, pinjami dia. Sebab satu saat pun pasti akan terjadi di mana kita juga bisa minjam kepada orang lain. Dengan demikian akan terjadi saling pengertian. Sebaliknya kalau kita ada, seret banget keluarnya. Orang minjem, kita ada, orang tahu kita punya.
nggak kita kasih. Ntar giliran kita perlu minjem, dia kan gitu juga, bayar utang. Jangan, kalau dia jangan dah. Puyuh bebuntut jangan dipinjam. Nah, dia begitu juga sama kita. Kan begitu hidup itu. Dia begitu juga katanya sama kita. Orang yang berhati sutra itu jarang.